Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Anggi Novitasari. Hari ini kita akan belajar PPKN mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas materi tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Di sini kita akan membahas tentang sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan. Yang kedua, implementasi Pancasila. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, kultural, dan institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Yang kedua, nilai kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Yang ketiga, dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Yang pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya causa prima, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat, melarang ateisme. Yang kelima, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. Yang terakhir, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjamin mediator ketika terjadi konflik antar agama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal. Yang kedua, kemerdekaan, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Yang ketiga, keadilan dan peradaban, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif. Yang ketiga, cila persatuan Indonesia. Yang pertama, nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan keturunan dan perbedaan warna kulit. Yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Dalam praktiknya, penyelenggaraan negara harus menjaga persatuan dalam keberagaman. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, permusyawaratan. Artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Yang ketiga, kejujuran bersama. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama, yakni bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Yang keempat, permusyawaratan rakyat. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia terletak pada permusyawaratan rakyat. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.
Dalam sila ini kita dalam warga negara haruslah seimbang menjalankan antara hak dan kewajiban. Sekian materi kita hari ini. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan langsung. Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.